Selamat datang di channel catatan kaki Adib. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Beberapa hari yang lalu diumumkan sama pemerintah bahwa tanggal 11 sampai tanggal 25 akan ada PSBB Jawa Bali. Nah, ini kali ini saya emang terus terang beberapa waktu yang lalu saya menyiapkan dan saya berencana mau bikin video ini, semoga bisa tampil malam ini walaupun jam 001 atau jam 1 atau jam 2. Insya Allah akan saya usahakan, kalau enggak ya maksimal pagi lah, pagi, jelek-jeleknya pagi. Itu saya ngumpulin komentar teman-teman properti, khusus properti. Yang saya tanyain adalah khusus properti, baik itu di broker properti, agent properti, terus di bidang konstruksi, teman-teman bidang konstruksi. Ada beberapa teman-teman yang emang saya mintain komentarnya. Nah, saya akan memulai semuanya dari sini. Mantan ini Pak Joko nih masuk, Pak Joko masuk video, Pak Joko. Wah, premane premane kutu. Ini bos gondrong meroh lah. Wah, sangar Pak Bu. Potongnya apa ya? Ya, ceritanya tuh hari ini saya jalan-jalan ke sini mau lihat kondisi Ahnaf yang terbaru seperti apa. Keren. Sekarang Ahnaf yang sekarang itu depannya sekarang mau dibikin taman. Berarti jalannya dimatiin tuh ya? Iya tuh, jalannya dimatiin tuh. Tuh. Dari taman. Nah, ini depan perumahan Ahnaf Regency. Yang belum tahu Ahnaf Regency bisa klik di atas ini. Saya itu mungkin orang yang paling banyak dosanya. Tahu nggak? Saya itu nih, ada nama saya di sini. Cuman kenapa saya tidak pernah ngurusin Ahnaf? Pertanyaannya tidak perlu saya jawab. Hari ini saya lagi survei lokasi, ya kan, lagi survei lokasi, dan saya mau menanyain teman-teman, ini jagoan properti tenan, dan saya hanya akan menanyain komentar mereka tentang persiapan PSBB. Mas, ini kan kabar Jogja tanggal 11 sampai tanggal 25 kan akan ada PSBB. Iya. Ya, komentarnya apa? Sedangkan PSBB kan jelas kita semua terbatas semua. Nah, nanti komentarmu tentang PSBB bagi teman-teman properti, pelaku bisnis properti. Komentar saya, bisnis properti itu nggak bakal mati sih. Oke. Tetap akan berkembang. Ya. Mungkin karena adanya PSBB ada perlambatan ekonomi kan, ya itu wajar. Cuman untuk harga mungkin ada sedikit penurunan, cuman ya nggak signifikan. Tetap menggiurkan untuk properti. Oke, gitu. Nah, sekarang gini, efek dari PSBB itu kan tanggal 11 sampai tanggal 25. Apa yakin di antara tanggal segitu akan mendapatkan penghasilan? Ya, kita harus optimis dong. Oh, iya kan? Iya. Karena isi dompet kita kan beda-beda, Mas. Oh, gitu ya. Rezeki itu sudah diatur sama yang kuasa ya? Iya, betul. Bang, sini Bang, gabung Bang. Ayo Bang, komentar Bang Ujang masalah persiapan PSBB besok mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Apa menurut Bang Ujang yang akan berpengaruh di dunia properti? Sejauh saya tahu, selama ini aja contohnya nggak ada banyak pengaruh nih. Oh gitu. Jadi Kan besok kan aturannya jelas, akan dibatasin semua. Tapi kan hanya sebulan itu, Mas. Oh, 2 minggu. Ya, Karena hanya 2 minggu. tergantung kita lah menyajikan data properti itu. Kalau dia detail lengkap dan
mudah, transaksi jarak jauh juga aman. Oh gitu, daring ya, daring ya. Daring bisa. Daring ya, oke. Jadi Berarti pada intinya adalah penjualan properti itu tidak akan berpengaruh walaupun ada corona, Iya, karena iya. kita sudah terbiasa daring, ya. dadar kering. Tapi ini malah jadi kan mas manfaat buat buyer. Oh gitu ya. Iya, karena banyak diskon di Nah, corona ini. Oh, oh iya iya ya, diskon ya. Ya, Oh, program diskon. oh gitu, program ya. diskon. Nenek, pengaruh yang paling pasti menurut Bang Ujang apa? Dengan adanya PSBB, apakah kita sudah siap untuk menghadapi PSBB ini? oh, sangat siap. Sangat siap ya. Ya. Ya, padahal kan pekerjaan properti, konstruksi ya. Konstruksi itu 100% diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang lain. Kontraksi. Saya contoh, ini yang lagi sedang ngerjain proyek di lingkungan perkampungan atau perumahan. Kira-kira emang warganya akan mengizinkan? Ya, kalau kita kooperatif pasti mengizinkan. Sedangkan aktivitas ke tempat beribadah dibatasin, bekerja dibatasin, Kan, 50-50 semua. begini, Mas. Jogja itu Ya. 50-50 semua loh. Kampung itu kan pasti mempunyai persyaratan khusus untuk kita boleh bekerja gitu. Iya. Nah, kita harus memenuhi persyaratan itu agar Oh. kita tetap lancar Oh dalam gitu. bekerja konstruksi. Oh baiklah, oke. Berarti pada intinya mau ada PSBB, mau ada corona, itu tidak akan berpengaruh ya. Kan, ya. Karena rezeki sudah diatur sama yang kuasa ya. Yang penting diakai ibadahnya kalau sedekah ya. Amin. Saya khusus untuk ngambil ini, saya mau membahas tentang persiapan PSBB yang ada di Yogyakarta. PSBB diberlakukan dari Jawa Bali, Jakarta sampai Bali. Tapi saya hanya akan bahas beberapa poin-poin yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta seperti ini. Itulah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ketika ada pembatasan. Satu sisi mungkin kami sedikit tidak akan begitu terpengaruh oleh jam kerja ya, karena bekerjanya tetap dari pagi sampai sore, jam 5 lah maksimal. Jogja kan baru kali ini PSBB, dan beberapa teman-teman emang banyak yang berkomentar bahwa kita tidak bisa menjaring pembeli yang luar kota. Kita hanya bisa menjaring pembeli yang dalam kota. Tapi menurut saya itu tidak. Ya ada benarnya ada enggaknya. Tapi kalau menurut versi saya adalah justru disinilah kita dituntut untuk lebih pintar tentang digital. Nah ini digital itu sangat berpengaruh banget saat ini. Sangat berpengaruh. Ya mau ndak mau kita tetap harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi untuk membuat sesuatu atau memakan kuota yang lebih banyak untuk memberikan informasi atau menjual sebuah produk tersebut. Walaupun tidak semuanya ya, tapi tetap aja ketika dikonstruksi pun sama. Kita akan menawarkan jasa kita kalau kita tidak melalui digital, ya dari mana? Mau M2M ya bisa, tapi hanya sekian persen. Digital lah saat ini yang sangat berpengaruh, yang sangat berperan sekali. Nah, dengan melihat kondisi PSBB ini, kami sepakat bahwa di dunia properti itu adalah rezeki itu yang ngatur bukan pemerintah. Rezeki itu yang mengatur bukan manusia. Rezeki adalah Allah yang mengatur semuanya.
Selamat malam Mas Adib, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini semakin ramai, semakin sukses, tetap sehat. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami dari Dalam Properti Semarang untuk ikut memberikan tanggapan terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Bali nanti yang dimulai tanggal 11 sampai 25 Januari. Sepanjang 2020 pasar properti khususnya di Kota Semarang, sepengamatan kami masih atau mengalami kelesuan. Pelonggaran aktivitas masyarakat yang sempat diterapkan pun sepertinya juga tidak banyak berpengaruh. Nah, memasuki tahun 2021 ini situasi juga belum banyak berubah. Apalagi pemerintah juga nanti akan menerapkan PSBB secara ketat pada tanggal 11 atau 25 Januari menyusul meningkatnya kembali angka kasus positif COVID. Menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab kelesuan di bisnis properti, Mas Adib. Namun bagi kita selaku mediator atau perantara atau agen properti, kondisi ini sejatinya menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan mengingat suplai masih ada untuk segala subsektor properti. Kendati memang tidak seperti saat sebelum pandemi, permintaan rumah di bawah nilai 500 juta misalnya masih tetap ada. Mereka yang mencari rumah untuk disewa atau kontrak juga masih ada, meskipun memang tentu saja tidak ramai seperti sebelumnya. Situasi pandemi seperti ini mau tidak mau, suka tidak suka, membuat semua pelaku ekonomi termasuk kita yang bergerak di jasa properti melakukan penyesuaian. Hal yang terlihat jelas adalah maraknya penjualan secara daring untuk meminimalkan interaksi. Kondisi itu menuntut kita selaku mediator mampu menyediakan list penjualan yang lebih lengkap untuk kemudian ditawarkan dan mengamankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti karena banyaknya potongan harga atau penjualan di bawah nilai pasar untuk pasar primer maupun pasar sekunder. Sebenarnya jika ditelisik lebih dalam masih ada permintaan properti, terutama mereka yang memanfaatkan portal-portal properti atau jumlah platform media sosial. Tinggal bagaimana kemudian portal itu atau penawaran yang kita sampaikan di medsos itu kita konversikan menjadi sebuah transaksi. Itu Mas Adib mungkin tanggapan dari saya. Sukses selalu untuk transaksi-transaksi mendatang. Salam sehat. Itu aja videonya. Ini hanya video keluh kesah dan nggak mutu menurut saya, cuman ya nggak tahu, saya pengen banget bikin dan beberapa saya tampilkan bahwa itulah
peraturan yang ada di Kota Yogyakarta. Semoga kita bisa menjalankan selama tanggal 11 sampai tanggal 25. Semoga kita akan baik-baik aja. Mari kita doakan juga korban Sriwijaya yang jatuh kemarin. Kita juga berharap bahwa Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta juga sedang menunjukkan tajinya. Semoga tidak ada apa-apa juga. Bagi pada semuanya yang sedang ada bermasalah juga semoga segera selesai permasalahan-permasalahannya. Kita sama-sama berdoa semoga kita diberi kemudahan dalam segala hal. Oke, gitu aja. Saya Adip Numan. See you next. Bye.